Ibu Dewi, saya persilahkan. Terima kasih. Salam antara yang bineka, mohon dibantu untuk paparan kami di share. Ya. Namun selamat siang juga untuk Pak Wantap dan beberapa seluruh narasumber yang hadir pada siang dan sore hari ini. Sudah bisa di-share screen? Iya, udah paparan Teh. kami. Udah muncul. Belum terlihat sih. Oke, kami melihat bahwa sudah banyak dijelaskan oleh para pemapar sebelumnya. Halo Teh. Halo Teh Dewi. Suara saya terdengar? Iya, sekarang terdengar. Sempat Tadi hilang Teh. tadi. Iya. Ya, tadi sempat terlempar, maaf. Oke, silakan Teh dilanjut. Ya, baik karena tadi sudah banyak dipaparkan terkait latar belakang, kemudian diisi dalam pembahasan sebelumnya, maka mohon untuk langsung ke slide 9 atau 8 ya, slide 8. Bentar. Ini putus-putus, saya tempat dulu sebentar. Ibu Bapak mohon menunggu karena narasumber Ibu Dewi Kanti sedang mencari posisi yang lebih baik biar sinyalnya lebih stabil kan. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Iya, sekarang udah terdengar Teh. Baik. Saya langsung pada catatan kami tentang kerentanan pengaturan penodaan agama dihadapkan dengan keragaman pendapat yang berbeda-beda, terkhusus pada perlindungan kelompok minoritas. Dalam catatan kami, instrumen HAM membedakan antara perlindungan hak-hak orang atas dasar agama atau keyakinan, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama atau berkeyakinan melekat pada individu dan pada hakikatnya tidak melindungi agama atau kepercayaan. Juga pembatasan penodaan agama seringkali digunakan untuk mencegah dan menghukum ekspresi pandangan kelompok-kelompok minoritas atau yang bersifat kontroversial, menghambat debat dan pertukaran gagasan yang terbuka dan jujur. Juga pemegang kekuasaan seringkali menerapkan pembatasan ini untuk keuntungan politik, untuk menargetkan kritik dan menghindari akuntabilitas, menggunakan penodaan agama secara luas untuk menargetkan perbedaan pendapat.
Juga regulasi penodaan agama sering digunakan untuk membungkam ekspresi kelompok agama minoritas dan ateis atau non-ateis, baik hak atas kebebasan berekspresi maupun hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, bergantung pada penghormatan terhadap pluralisme dan non-diskriminasi. Lanjut. Di slide berikutnya, silakan. Terkait ujaran kebencian ini sebetulnya sudah juga terdapat dalam banyak hukum internasional, misalnya di dalam terkait penghasutan atau genosida dan pelanggaran lainnya, itu terdapat dalam konvensi genosida dan statuta Roma, di mana sifatnya harus dibatasi gitu ya. Kemudian dukungan kebencian diskriminatif yang merupakan hasutan, permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terdapat dalam pasal 20 ayat 2 ICCPR yang sifatnya juga harus dibatasi. Ujaran kebencian yang mungkin dibatasi untuk melindungi hak atau reputasi orang lain atau perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat terdapat pada pasal 19 ayat 3 ICCPR dan sifatnya dapat dibatasi. Kemudian ujaran kebencian yang sah namun menimbulkan kekhawatiran dalam hal intoleransi terdapat dalam pasal 19 ICCPR dan sifatnya harus dilindungi karena negara harus bertindak tegas pada praktek-praktek intoleransi. Selanjutnya dalam terkait penodaan agama. Lanjut slide. Ya, regulasi di Indonesia sendiri terkait pengaturan pencegahan dan penyalahgunaan penodaan agama yang tersebar dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, kemudian Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Pasal 36 ayat 5. Selanjutnya Pasal 46 ayat 3, Pasal 48 ayat 4 dan 6, Pasal 59 ayat 2, tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang ITE, serta KUHP tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, kehidupan beragama, dan kepercayaan pada pasal 300-304, pasal 407, dan mencabut pasal 27 Undang-Undang ITE, serta pasal 243. Terkait undang-undang yang mengatur larangan ujaran kebencian, terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, juga Surat Edaran Kapolri Nomor 6/10 2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Lanjut. Berikutnya data kasus penodaan agama di Indonesia. Setidaknya kami mencatat laporan Tirto tentang kasus penodaan agama sejak tahun 65 hingga 2017 terdapat 110 kasus tentang penodaan agama. Kemudian laporan YLBHI mencatatkan sepanjang 2020 ada 67 kasus terkait penodaan agama. Sepanjang 2008 sampai 2022 terdapat 343 putusan Mahkamah Agung terkait penodaan agama. Ya. Slide berikutnya. Ya, untuk contoh kasus penodaan agama di Indonesia sendiri, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali diantaranya kasus Dr. Otto Rajasa, vonis 2 tahun, karena dianggap melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penodaan agama. Kemudian Basuki Cahayapurnama divonis 2 tahun, juga melakukan penodaan agama pada pidatonya. Kemudian Hendra Mulyadi, warga desa Sirnegalih, Kota Tasikmalaya, yang akhirnya masuk penjara dengan dugaan penistaan agama. Penyebabnya karena ia mengelak dari tuduhan melakukan pencurian dengan cara konyol, yaitu bersumpah dengan menginjak kitab suci. Selanjutnya, kasus Rian Syahputra, divonis 3 tahun penjara karena menginjak dan meletakkan alat kelaminnya pada salah satu kitab suci.
Doni Irawan, 44 tahun, dituntut 4 tahun penjara karena dianggap melakukan penodaan agama dengan merobek dan membuang kitab suci. Hukuman 1,5 tahun penjara kepada Endro Handoko, terdakwa kasus penistaan agama pada 20 Maret. Kemudian Endro divonis 1,5 tahun karena dianggap melakukan penodaan agama dan merobek kitab suci. Selanjutnya, kerentanan terhadap perempuan yang dialami perempuan gitu ya. Ada kekerasan dan diskriminasi di mana melalui pengaturan SKB sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 terkait kasus pada jemaah Ahmadiyah dengan target persekusi. Kemudian pemimpin Syiah Tajul Muluk dipidana penodaan agama pada 2012 menyebabkan pengikutnya termasuk perempuan harus mengungsi sejak 2012 hingga saat ini di Rusun Jemundo dan tidak dapat kembali ke kampungnya. Gitu ya. Terjadi juga kriminalisasi pada perempuan, diantaranya Ibu Lia Eden dipidana dengan penodaan agama 2 tahun pada 2006 dan 2,5 tahun pada 2008. Berikutnya kasus Meliana kita tahu dipidana 18 bulan tahun 2018 karena mengeluhkan volume suara azan dianggap telah melakukan penodaan agama. Berikutnya Suset Margaret tahun 2020, perempuan yang membawa anjing ke masjid di Bogor diputus bersalah karena diputuskan memenuhi unsur penodaan agama, meskipun bebas penjara karena dianggap mengalami gangguan jiwa. Berikutnya Siti Latifah 24 tahun dan suami divonis hakim dengan hukuman penjara 4 tahun karena dianggap melakukan penodaan agama pada kitab suci. Dan kita juga mencatat ada Ayu Aristiana, pengikut Gavatar, divonis 3 tahun karena dianggap melakukan penodaan agama. Lanjut. Dari kerentanan terhadap perempuan yang kita catat tadi, kami merekomendasikan berdasarkan resolusi 531 tentang menentang kebencian berbasis agama yang memuat penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, serta tindakan kekerasan, merupakan resolusi yang penting untuk dilakukan pendalaman-pendalaman guna melakukan identifikasi dan pendalaman akar persoalan pada kebencian terhadap agama yang memuat hasutan untuk diskriminasi dan kekerasan. Antara lain, 1, membuat ruang-ruang dialog lebih lanjut tentang resolusi 531 tentang menentang kebencian berbasis agama yang memuat penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, serta tindakan kekerasan, untuk mencermati isu-isu kritis yang penting disikapi bersama tingkat nasional dan internasional. Menggunakan pembelajaran dari kondisi-kondisi empirik di Indonesia, khususnya pengalaman khas perempuan minoritas agama dan kepercayaan, menghadapi intoleransi dalam kontekstualisasikan resolusi dalam kerangka kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga adalah rekomendasi memastikan jaminan pada hak-hak konstitusional warga terpenuhi dan berperspektif keadilan gender melalui pengaturan yang dimaksudkan untuk mengakhiri hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan atau kekerasan berbasis agama dan keyakinan. Saya kira demikian dari Komnas Perempuan, kami menyampaikan beberapa rekomendasi terkait resolusi yang memang baru kita dalami karena baru terbit gitu ya. Baik, sementara itu yang bisa sebagai pemantik diskusi untuk kita lanjutkan. Terima kasih. Salam Nusantara yang Bhinneka.